Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noah Rasid dengan NIM 0495335554. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu tugas 3 dari mata kuliah pengantar sains data, yang mana pada tugas 3 kali ini kita disuruh setelah berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan atau Y dengan usia dalam tahunan H, low density atau LDL, high density atau HDL, total kolesterol atau TCH, triglycerides, dan blood sugar. Di sini kita disuruh lakukan analisis deskriptif ya, untuk melihat pengaruh linear variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y. Terus di sini kita juga disuruh buat visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot, variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y. Kemudian tentukan model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial, dan ketiga berikan ulasan tentang model tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung ke RStudio. Di RStudio kali ini saya sudah membuat shortcut-nya ya untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi selanjutnya di sini kita masuk ke RStudio. Oh ya, sebelum itu pada bagian data di sini data tugas di Tuton sudah disediakan ya pada e-learning. Untuk hasilnya tuh seperti ini bagian datanya. Kemudian langkah selanjutnya kita kembali lagi ke RStudio dan masuk ke source code-nya. Langkah pertama kita di sini yaitu menginstal package yang diperlukan. Karena di sini untuk mengeceknya di bagian sini. Kita install package. Di sini yang akan diinstal yaitu ada read Excel, ggplot 2, dan ggjelly. Di sini kita cek terlebih dahulu. Di sini saya udah ya untuk read Excel, ggplot, ggplot juga sudah, ggjelly saya sini juga sudah ya untuk package-nya. Kalau belum kita bisa install terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan memanggil library. Kemudian kita akan memanggil library di sini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini sudah. Di sini library itu untuk pada read Excel untuk baca file ya. Kalau ggplot untuk visualisasi data, sedangkan ggjelly untuk membuat scatter plot dari si matriksnya. Kemudian langkah selanjutnya kita untuk panggil lah si file Excel yang tadi ada e-learning ya. Kemudian kita copy di sini. Di sini tuh panggilnya berdasarkan nama file ya, nama file pada data yang telah di-download dan foldernya. Oke, lanjut. Di sini datanya sudah terbaca ya. Ini kita bisa lihat. Oke. Nah, di bagian sini berarti datanya sudah terbaca oleh si RStudio. Kemudian selanjutnya kita panggil menggunakan head data. Sebenarnya sih head data sama ini tuh sama aja. Bedanya kalau head data ini kita bisa lihat 6 baris pertama. Jadi datanya itu bisa langsung keluar. Kalau ini kan data yang keluar secara lengkap ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan membuat kategori Y. Di sini kita copy terlebih dahulu. Kemudian di sini kita paste. Nah, maksudnya tuh di sini kita jadi kelompokan variabel Y-nya itu berdasarkan kategori. Jadi contohnya di sini ada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kategori ini tuh digunakan untuk mempermudah visualisasi data pada saat scatter plot matrix nanti. Yang lebih seperti itu, langkah selanjutnya kita akan membuat scatter plot si matriksnya. Ini kita copy. Ini kita tunggu terlebih dahulu lagi proses pembuatan. Oke. Jadi di sini itu untuk melihat hubungan antar variabel secara berpasangan dari grafik dengan mengamati pola hubungan, kekuatan korelasi, dan sebaran data antar variabelnya. Oke, di sini kita bisa tunggu, kita bisa zoom. Nah, jadi di sini kurang lebih dari scatter plot matrix dengan adanya H, LDL, HDL. Nah, di sini ada korelasinya ya, kemudian ada hubungannya kurang lebih seperti ini, dan ada persebaran datanya. Itu seperti ini. Oke, yang selanjutnya itu dan kita masuk untuk membuat regresi linear simultan. Jadi regresi simultan linear atau regresi berganda maksudnya itu untuk mengetahui pengaruh H, LDL, dan HDL
secara bersama-sama terhadap variabel Y. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ya, ini formulanya yang kita masukkan HLDL tambah HDL dengan datanya. Oke, nih intersepsinya segini, kemudian ini datanya ya, 0,5 minus 0,04, LDL-nya minus segini. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat ya, ininya. Oke, yang selanjutnya, kemudian kita regresi linear partial H. Di sini tuh untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y secara individual, tanpa mempertimbangkan variabel lain. Oke, kita bisa lihat di sini intersepsi koefisiennya yaitu 1216707 dengan H-nya 0,8128. Kurang lebih seperti itu. Kemudian regresi linear parsial pada LDL. Sama nih, dia jadi untuk melihat pengaruh variabel LDL terhadap Y-nya, tapi secara individual. Di sini kita bisa lihat, kalau di sini dia estimasi intersepsi koefisiennya yaitu 131 dengan LDL-nya 0,24. Oke, yang selanjutnya kita regresi linear parsial HDL, sama juga pengaruh variabel HDL terhadap Y. Di sini residualnya segini, koefisiennya 291 ya, HDL-nya dengan minus 2777. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi ya. Jadi kalau pada bagian ini simultan regresinya kurang lebih ada segini. Kemudian kalau untuk bagian H-nya, regresi linear H, yaitu kurang lebih ada 121 dan H-nya itu 0,8128. Kalau model regresi linear LDL itu ada 131, 0,776 dengan LDL-nya 0,2457. Kalau bagian HDL-nya 2916870 dan HDL-nya minus 2. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini balik lagi ke soal buatlah visualisasi data multivariat menggunakan scatter plot variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y. Nah, jadi visualisasi data multivariatnya kurang lebih yang ini ya tadi. Jadi ntar tinggal di screenshot ya bagian sininya dan kita masukkan. Karena ini udah jadi ya scatter plotnya. Kemudian yang kedua, penjelasannya yaitu di sini itu scatter plotnya untuk melihat hubungan antar variabel, identifikasi arah hubungan antar variabel, mengamati sebaran data, dan mengetahui kemungkinan ada korelasi antar variabel. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ada tentukan model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial. Kemudian kita masuk ke sini, untuk model persamaan regresi linearnya, regresi linear simultan itu kita bisa lihat di sini. Jadi di sini Y-nya dengan 266 ya, 266 yaitu bagian yang ini nih, bagian yang ini, kemudian dengan H-nya 0,6 di sini saya bulatkan, dan LDL-nya 0,4, dan HDL-nya 2,74 saya juga bulatkan. Di sini interpretasi modelnya konstantanya sebesar 266,63, nilai Y ketika HDL, LDL, dan HDL bernilai 0. Koefisien H-nya sebesar 0,60. Untuk kenaikan setiap 1 tahun usia akan meningkatkan nilainya sebesar 0,61 dengan asumsi variabel lainnya itu tetap. Koefisien LDL-nya sebesar minus 0,04 ya. Untuk menunjukkan peningkat LDL cenderung menurunkan nilai Y sebesar 0,04 satuan. Koefisien LDL-nya sebesar minus 2,74. Untuk setiap kenaikan LDL satu satuan akan menurunkan nilai Y sebesar 2,74 satuan. Oke, yang selanjutnya di sini ada regresi linear parsialnya yaitu model X terhadap Y. Untuk persamaannya itu Y-nya ada 121 ya. Kita bisa ngambil itu dari sini dengan H-nya itu 0,1. Oke, jadi peningkatan usia sebesar 1 tahun meningkatkan nilainya sebesar 0,81. Kalau model LDL terhadap Y-nya dengan persamaannya itu 131. Kita bisa ngambil tuh dari sini. Dan LDL-nya itu 0,25, saya bulatkan, kemudian peningkatan sebesar 1 satuan diperkirakan nilai Y sebesar 0,25. Kalau untuk model HDL-nya dengan persamaannya kita bisa ngambil dari sini, 291,69,
dan HDL-nya sendiri itu 2,77 dan untuk menurunkan nilainya sebesar 2,77 satuan. Dan balik lagi ke soal untuk berikan ulasan tentang model tersebut itu berarti, eee, hasilnya itu paling berpengaruh terhadap perkembangan penyakit, yaitu variabel HDL, sedangkan koefisien HDL bernilai negatif, yang mana berarti bahwa semakin tinggi kadar HDL, maka perkembangan penyakit cenderung menurun. Akan tetapi variabel H dan LDL tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dan nilai R-square-nya sebesar 0,168 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan 16,8% variasi data, dan masih terdapat faktor lain di luar model yang mempengaruhi perkembangan penyakit. Berarti HDL itu dianggap sebagai yang paling dominan ya pada penelitian kali ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.